KB ada banyak sekali macamnya. Selain memiliki efek samping, KB juga memiliki berbagai keuntungan yang dibutuhkan pasangan. Daripada penasaran, yuk kita bahas. KB hormonal. Pengertian dari KB hormonal adalah KB yang berisikan hormon estrogen dan hormon progesteron atau hormon progesteron saja. KB hormonal ada 3 macamnya. Yang pertama suntik, kedua pil, dan yang ketiga adalah implan. KB hormonal yang pertama adalah KB suntik. KB suntik itu dibagi menjadi 2. Ada KB suntik 1 bulan mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron. Karena kandungan 2 hormon ini, kebanyakan wanita tetap mendapatkan menstruasi rutin setiap bulannya. Selanjutnya adalah KB suntik 3 bulan mengandung hormon progesteron saja. Karena kandungan hormon ini, maka tidak mengganggu pengeluaran ASI sehingga aman untuk ibu-ibu yang menyusui. Dan keuntungan lainnya adalah KB suntik dapat diberikan setelah melahirkan dan juga setelah keguguran. Efek samping dari KB suntik antara lain menstruasi tidak teratur atau bahkan tidak mens sama sekali, perubahan berat badan, dan jika berhenti dibutuhkan waktu untuk kembali subur yaitu sekitar 6-12 bulan. KB hormonal yang kedua adalah KB pil. KB pil ada 2 macamnya. Yang pertama adalah KB pil kombinasi yang berisikan hormon estrogen dan hormon progesteron. Dan yang kedua adalah KB mini pil yang berisikan hormon progesteron saja. KB mini pil cocok untuk dikonsumsi oleh ibu yang menyusui karena tidak mengurangi pengeluaran ASI. Selain itu, manfaat lain dari KB pil antara lain siklus menstruasi tetap lancar, kesuburan cepat kembali, maka dari itu KB pil ini cocok untuk pasangan muda yang menunda kehamilan. Dan KB pil bisa dikonsumsi mulai usia remaja sampai usia menopause. Selain memiliki banyak kelebihan, KB pil juga memiliki kekurangan seperti tidak efektif kalau tidak diminum rutin, pusing, mual, dan juga muncul flek hitam pada wajah. Yang terakhir, KB hormonal adalah KB implan atau KB susuk. Bentuk dari KB implan ini adalah seperti batang korek yang diselipkan di bagian bawah kulit di lengan atas. Keuntungan dari KB implan ini antara lain termasuk KB jangka panjang karena bekerja selama 3 dan 5 tahun. Pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan, cocok untuk ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI dan dapat dicabut sesuai dengan kebutuhan. Selain kelebihannya yang banyak, kekurangan dari KB implan ini antara lain perubahan pola haid, perubahan berat badan, dan juga dibutuhkannya tenaga ahli untuk melepas KB implan ini. Yang selanjutnya adalah KB non-hormonal. KB non-hormonal merupakan metode kontrasepsi tanpa kandungan hormon. Macam-macam KB non-hormonal antara lain, yang pertama adalah KB IUD atau spiral, dan yang kedua adalah KB kondom. KB non-hormonal yang pertama adalah KB IUD atau KB spiral. KB IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim melalui jalan lahir. Bentuknya bermacam-macam, ada yang spiral dan juga ada yang berbentuk seperti huruf T. KB IUD ini termasuk KB jangka panjang yang bekerja selama 10 tahun. Kelebihan lainnya antara lain kesuburan cepat kembali setelah IUD dilepas, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau keguguran, siklus menstruasi yang tetap teratur, dan juga aman untuk ibu yang menyusui karena tidak mengurangi pengeluaran ASI. Kekurangan dari KB IUD ini adalah dapat menyebabkan rasa sakit berupa kram perut setelah pemasangan, waktu menstruasi menjadi lebih lama, dan dapat menyebabkan keputihan. KB non-hormonal yang kedua adalah KB kondom. KB kondom ini ada yang untuk laki-laki dan ada yang untuk perempuan.
Perbedaannya hanya terletak pada bentuknya saja. KB kondom ada yang terbuat dari bahan latex, plastik, dan juga kulit. Kelebihan dari KB kondom merupakan satu-satunya alat kontrasepsi yang dapat melindungi penggunanya dari penyakit kelamin atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual seperti HIV dan penyakit menular seksual. KB kondom dapat dibeli secara bebas di apotik dan supermarket. Penggunaannya tidak memerlukan persiapan terlebih dahulu, dan keefektifan KB kondom dalam mencegah kehamilan sangat tinggi sebesar 98% selama penggunaannya benar. Kekurangan dari KB kondom antara lain angka kegagalannya menjadi tinggi bila KB kondom ini bocor atau sobek. Maka dari itu, pastikan kemasan utuh sebelum digunakan. Dan untuk KB kondom latex dapat memicu alergi latex. Dan yang terakhir adalah KB steril atau KB permanen, merupakan metode paling efektif untuk mencegah kehamilan secara permanen. Karena KB steril bersifat permanen, kemungkinan besar menyebabkan pasangan tidak bisa memiliki keturunan lagi. Maka dari itu, untuk pasangan yang ingin dilakukan KB steril harus memiliki kriteria antara lain, punya lebih dari 2 anak dan berusia lebih dari 35 tahun. Untuk jenisnya sendiri, KB steril ada 2. Yang pertama adalah tubektomi dan yang kedua adalah vasektomi. KB steril yang pertama adalah tubektomi. Tubektomi merupakan KB steril untuk wanita. Tubektomi dilakukan dengan prosedur operasi pengikatan atau pemotongan saluran indung telur, sehingga sel telur tidak bisa masuk ke dalam rahim dan tidak bisa dibuahi. Kekurangan dari tubektomi adalah membutuhkan tindakan operasi, sehingga prosedur ini dapat meninggalkan bekas sayatan dan membuat tidak nyaman selama beberapa waktu. Maka dari itu, beberapa dokter menjalankan prosedur operasi tubektomi ini setelah operasi sesar. KB steril yang kedua adalah vasektomi. Vasektomi merupakan KB steril untuk laki-laki. Vasektomi dilakukan dengan tindakan operasi pengikatan atau pemotongan saluran sperma, sehingga saat ejakulasi air mani tidak mengandung sperma dan sel telur tidak bisa dibuahi. KB vasektomi ini baru bisa efektif sekitar 6-10 minggu setelah tindakan operasi. Efektivitas KB vasektomi untuk mencegah kehamilan tergolong sangat tinggi karena dari 10.000 prosedur vasektomi, hanya 15-20 wanita dari pasangan pria yang menjalani vasektomi yang mengalami kehamilan. Namun, harus diingat vasektomi ini tidak bisa efektif dengan segera, yaitu membutuhkan waktu sekitar 6-10 minggu setelah tindakan operasi. Oke, itu saja yang dapat saya jabarkan tentang macam-macam jenis KB. Pada intinya, tidak ada metode KB terbaik atau yang paling tepat. Metode KB perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pasangan. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan jika ada yang perlu untuk ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum.